Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Oktaviani, saya dari kelas reguler A tahun 2016 dengan prodi Sistem Informasi STIMIK SPB Erlangga Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika 1, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Materi ini termasuk dalam kategori cabang matematika kombinatorial. Sebelum lanjut pada materi ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Di sini ada perluasan kaidah dasar menghitung. Yang pertama ada kaidah perkalian atau rule of product. Di sini ada percobaan 1 dengan P hasil, percobaan 2 dengan Q hasil. Percobaan 1 dan percobaan 2 yaitu P dikali Q hasil. Untuk kaidah penjumlahan atau rule of sum, percobaan 1 itu ada P hasil, percobaan 2 ada Q hasil. Jadi percobaan 1 atau percobaan 2 yaitu P ditambah Q hasil. Jadi perbedaan antara kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan yaitu untuk perkalian intinya ada kata dan, sedangkan penjumlahan itu intinya ada di kata atau. Kita masuk contoh soal. Yang pertama yaitu Ketua Angkatan Eksekutif 2016 hanya 1 orang. Di sini pria atau wanita, tidak bisa gender. Jumlah pria sebanyak 46 orang dan jumlah wanita 12 orang. Berapa banyak cara untuk memilih ketua angkatan? Kita jawab di sini 46 ditambah 12 sama dengan 58 cara. Kenapa kita menjumlahkan antara 46 dengan 12? Di sini ada kata atau. Tadi kita melihat rumus, apabila ada kata atau berarti dia kaidah penjumlahan. Jadi hasilnya 58. Dan untuk soal nomor 2, 2 orang perwakilan eksekutif menghadiri pertemuan dengan dosen. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Di sini ada kata kunci dan itu ada di kaidah perkalian. Jadi kita jawabnya 46 dikali 12 hasilnya 552 cara. Perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI hasil. Di sini kaidah perkaliannya rule of product, P1 dikali P2 dikali bilangan seterusnya sampai dengan Pn hasil. Dan untuk kaidah penjumlahan atau rule of sum, rumus P1 ditambah P2 ditambah bilangan seterusnya sampai dengan Pn hasil. Yang ketiga ini ada prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip ini merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Namun dalam pembahasan kali ini, konsep tersebut diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan bervariasi dalam matematika kombinatorik. Konsep inklusi dan eksklusi dengan 2 himpunan. Di sini ada jika A dan B adalah himpunan-himpunan berhingga, maka A union B dan A union B jika berhingga adalah irisan A union B sama dengan A ditambah B dikurang A union B.
Banyaknya elemen hasil penggabungan dua himpunan A dan B sama dengan banyaknya elemen himpunan A ditambah dengan banyaknya elemen himpunan B dikurangi dengan banyaknya elemen hasil irisan A dan B. Yang kedua ini ada konsep inklusi dan eksklusi dengan 3 himpunan. Jika A, B, dan C adalah himpunan-himpunan berhingga, maka irisan A union B union C sama dengan irisan A ditambah irisan B ditambah irisan C dikurang irisan A union B dikurang irisan A union C dikurang irisan B union C ditambah irisan A union B union C. Setelah membahas kombinatorial, saya akan menjelaskan materi permutasi dan kombinasi. Di sini sebelum masuk pada inti pengertian, rumus, dan contoh, saya akan menerangkan tentang notasi faktorial. Mengapa saya membahas notasi faktorial terlebih dahulu? Karena notasi faktorial itu sangat berperan penting untuk menentukan hasil dari permutasi dan kombinasi. Di sini notasi faktorial adalah hasil kali bilangan asli dari 1 sampai n. Faktorial dinotasikan dengan lambang tanda seru, di mana n tanda seru dibaca dengan n faktorial, sehingga didefinisikan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 bilangan seterusnya sampai bilangan n. Yang kedua pun sama, namun dalam notasi faktorial ada catatan penting yang harus diingat. Yang pertama itu ada 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Contoh, yang pertama ini ada 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Contoh yang kedua, 5 faktorial dikali 3 faktorial. Pertama kita harus mencari satu persatu dari bilangan tersebut. Di sini yang pertama kita mencari nilai 5 faktorial. Kita 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 120, dan 3 faktorial itu hasilnya 6. Maka hasil untuk 5 faktorial dikali 3 faktorial sebanyak 720. Dan yang terakhir ini pembagian 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Pembilang dan penyebut saya coret sehingga tersisa 4 dikali 3 hasilnya 12. Lanjut, di sini kita langsung pada materi permutasi. Pengertian permutasi. Permutasi adalah sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Di dalam permutasi, urutan sangat diperhatikan. Jadi setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara satu dengan yang lain. Di sini diibaratkan susunan AB tidak sama dengan BA. Jadi sehingga susunannya yaitu AB dan BA merupakan susunan yang sangat berbeda. Jenis permutasi. Jenis permutasi itu ada 4. Yang pertama ada permutasi dari unsur-unsur berbeda. Yang kedua itu ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Dan yang terakhir itu ada permutasi berulang.
Saya akan membahas satu persatu dari jenis permutasi. Yang pertama ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, di mana permutasi R unsur atau objek yang diambil dari N unsur yang tersedia. Pastinya tiap unsur harus berbeda, adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan, atau R unsur harus lebih kecil dari N unsur. Jadi banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia maka dapat ditentukan dengan rumus permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di sini perlu diingat bahwa notasi itu mempunyai beberapa buku notasi yang dapat ditulis secara berbeda-beda. Seperti yang saya lampirkan di sini, dia ada tiga permutasi, penulisan permutasi. Jadi jangan heran apabila banyaknya macam-macam permutasi yang ditulis. Lanjut pada jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat Q1, Q2, Q3, bilangan seterusnya sampai Qn unsur yang sama, atau Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai Qn kurang dari N. Dapat ditentukan dengan rumus N permutasi Q1, Q2, Q3 sampai Qn sama dengan N faktorial dibagi Q1 faktorial dikali Q2 faktorial dikali Q3 faktorial sampai Qn faktorial. Yang ketiga, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah jenis permutasi yang beranggapan bahwa susunan benda berbentuk lingkaran. Jadi, permutasi siklis ini diibaratkan permutasi untuk menentukan banyaknya cara untuk mengelilingi lingkaran. Jadi, dengan kata lainnya, permutasi siklis ini biasanya melingkar atau dengan kata lain lingkaran. Dengan rumus N permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Yang terakhir ada permutasi berulang, yaitu jenis permutasi yang dalam penyusunannya urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali sehingga adanya perulangan. Untuk rumus permutasi berulang yaitu N permutasi berulang sama dengan N pangkat R, di mana N itu banyaknya objek yang dapat dipilih, sedangkan R jumlah yang harus dipilih. Kita masuk dalam contoh soal permutasi. Yang pertama, ini soalnya berapa banyak susunan yang terdiri dari dua huruf yang diambil dari huruf B, U, K, dan A. Kita jawab menggunakan rumus permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kita jawab N-nya nilainya 4 dari huruf B, U, K, dan A. Sedangkan R bernilai 2. Jika sudah mendapatkan nilai N dan R, kita masukkan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Pembilang dan penyebut saya coret sehingga tersisa 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, banyak susunan yang dapat dibentuk adalah 12 susunan.
Untuk soal nomor 2, yaitu di sebuah sekolah ada 5 orang guru yang dicalonkan untuk mengisi posisi bendahara dan sekretaris. Tentukan banyaknya cara yang dapat digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Di sini saya menggunakan rumus yang sama dengan nomor 1. Kita mencari nilai N-nya yaitu 5 dan nilai R-nya yaitu 2. Masukkan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya 5 dikali 20 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi banyak susunannya itu 20. Untuk soal nomor 3, berapa banyak susunan yang berbeda dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata buku? Jawabnya kita menggunakan rumus jenis permutasi yang kedua, jenis permutasi unsur-unsur yang sama. Di sini kita masukkan nilai N-nya itu 4 karena dari kata buku. Q1-nya kita hanya ada Q1-nya 1 karena huruf B. 2 kita dari U itu ada 2, maka kita masukkan 2, dan K itu ada 1. Setelah semuanya dapat, kita masukkan dalam rumus 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial, sehingga 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial kita coret, tersisa 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyak susunan yang berbedanya sebanyak 12 susunan. Soal yang nomor 4, yaitu ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya yang akan duduk mengelilingi meja makan. Berapa banyak cara seluruh keluarga untuk duduk mengelilingi meja makan tersebut? Di sini ada kata kunci mengelilingi. Artinya kita dapat menggunakan rumus dari permutasi siklis dengan N permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Di sini N-nya kita dapat 4, baru kita masukkan dalam rumus 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial, baru kita uraikan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Untuk soal nomor 5, berapa banyak bilangan yang terdiri atas 2 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 jika angka-angka yang tersedia boleh ditulis secara berulang? Kita menggunakan rumus untuk jenis permutasi berulang. Di sini kita menggunakan rumus N permutasi berulang sama dengan N pangkat R. N-nya ini 8 karena angka 1 sampai 8 dan R-nya ini 2. Kita masukkan dalam rumus sehingga 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. Soal terakhir, berapa banyaknya cara untuk mengatur 5 buku yang berbeda di atas rak buku? Di sini kita menggunakan rumus jika N sama dengan R, maka N permutasi R sama dengan N faktorial. Di sini kita mendapatkan nilai N-nya itu 5 dan nilai R-nya itu 5. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Mengapa saya banyak menampilkan contoh dan pembahasan? Karena dalam permutasi banyak jenis-jenisnya. Jadi kita dapat
memahami mana yang bisa menggunakan jenis permutasi yang satu, mana yang dapat menggunakan jenis permutasi yang lainnya. Setelah selesai, kita langsung masuk pada kombinasi. Di sini kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi perbedaan dengan permutasi tadi itu dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi diibaratkan susunan AB sama dengan BA. Susunan AB dan BA itu merupakan dua susunan yang sama. Kombinasi R unsur dari N unsur merupakan himpunan bagian R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan urutan penyusunan unsur tidak diperhatikan. Jadi dalam notasi kombinasi ini memiliki beberapa macam lambang yang dapat digunakan. Di sini ada 3 lambang yang dapat digunakan. Lalu kombinasi R unsur dan N unsur yang tersedia dengan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dengan N ini banyak unsur yang tersedia, sedangkan R banyak unsur yang diambil. Jenis kombinasi hanya ada satu, yaitu kombinasi pengulangan. Sini saya akan bahas apa itu kombinasi pengulangan. Kombinasi pengulangan jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah, di sini ada dua cara yang dapat kita kerjakan, cara yang atas dan cara yang bawah. Keduanya apabila kita pakai akan mendapatkan hasil yang sama, namun hanya cara pengerjaannya saja yang berbeda. Kalau untuk rumus yang atas, kita akan langsung mendapatkan hasil akhirnya. Sedangkan untuk rumus yang kedua, kita akan menentukan nilai N sama R-nya dulu. Baru kita kembali ke rumus awal, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka baru dapat hasil akhirnya. Kita bisa pilih mana yang kita sukai, apapun yang kita pilih, hasil akan tetap sama. Di sini N itu banyaknya objek yang dapat dipilih, sedangkan R jumlah yang harus dipilih. Kita masuk dalam contoh soal kombinasi. Yang pertama, dari 5 siswa yaitu Budi, Ana, Randy, Salwa, dan Rema akan dibentuk pasangan ganda bulu tangkis. Berapa pasangan ganda yang dapat dibentuk dari kelima siswa tersebut? Kita jawab menggunakan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kita jawab N-nya ini bernilai 5 dan R-nya ini 2. 2 ini dari pasangan ganda itu 2, jadi nilai R-nya 2. Baru masukkan ke dalam rumus 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kita mencoba bilangan yang sama, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Tersisa 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya 20 dibagi 2, jadi hasil akhir yaitu sebanyak 10 pasangan. Soal nomor 2 yaitu 8 anak pada suatu acara saling berjabat tangan satu sama lain. Tentukan banyaknya jabatan tangan yang terjadi. Sini jawab menggunakan rumus yang sama. Kita menentukan nilai N-nya 8 dan R-nya itu 2.
Masukkan dalam rumus 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Kita coret angka yang sama sehingga tersisa 8 dikali 7 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 56 dibagi 2. Hasilnya 28 jabat tangan. Ini untuk soal terakhir, yaitu Ani pergi ke sebuah toko donat. Toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Ani ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah, kita menggunakan rumus, kita pilih salah satu dari kedua rumus ini. Saya menggunakan rumus yang di atas, menentukan nilai N-nya 10 dan R-nya 3 sama dengan 10 ditambah 3 dikurang 1 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 10 ditambah 2 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 faktorial sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 faktorial. Kita uraikan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, kita bagi dengan 3 faktorial dikali 9 faktorial. Kita coret 9 faktorial, hasilnya 1320 dibagi 6 sama dengan 220 kombinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan penulisan, kesalahan kata, dan semua kekurangan dalam penjelasan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.